Pasifikasi Irak Utara. Daumatul Jandal, kota strategis di pinggiran Persia setelah Al-Hira, secara mutlak telah dikuasai oleh pasukan Muslim. Untuk sementara, Khalid bin Walid bertempat di Daumatul Jandal dan mulai menata pemerintahan kota. Seiring waktu, keberadaan Khalid di Daumatul Jandal ini memicu pergolakan dari penduduk non-Arab. Sekelompok penduduk Arab juga mulai membuat plot melawan Khalid. Mereka berkorespondensi dengan penduduk non-Arab agar bekerja sama melawan Khalid dan sekaligus sebagai balas dendam atas penangkapan Uqoh bin Abu Uqoh dalam pertempuran di Ain At-Tamar. Korespondensi itu direspon oleh Zarmahar dan Rauzabah di Baghdad. Bersama pasukannya, mereka berdua bergerak melintasi Al-Anbar dengan target utama Al-Husaid dan Khonafis. Pergerakan pasukan dari Baghdad itu segera diketahui oleh Az-Zabarqan yang berada di Al-Anbar. Permintaan bantuan pun dikirimkan ke Al-Qaqa bin Amr, wakil Khalid bin Walid yang bertugas menjaga Al-Hira. Dua kelompok pasukan segera bermanuver dari Al-Hira. Pasukan pertama dipimpin oleh A'bad bin Fadaki As-Sa'di atau yang dikenal juga sebagai Abu Layla bergerak menuju Al-Husaid. Kelompok kedua dipimpin oleh Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi bergerak menuju Khonafis. Di Al-Husaid sendiri, beberapa kabilah berkoalisi dengan pasukan Rauzabah. Situasi ini direspon Khalid dengan menugaskan Al-Qaqa bin Amr bergerak ke Al-Husaid dan menunjuk Iyad bin Ghom sebagai penjaga Al-Hira. Manuver kedua belah pihak ini selalu terpantau satu sama lainnya. Hingga akhirnya Rauzabah meminta bantuan kepada Zarmahar. Dua kelompok pasukan dari Baghdad itu menggabungkan diri di Al-Husaid. Pertempuran segera berkecamuk di Al-Husaid. Kalah dalam kuantitas, pasukan Muslim berhasil mendikte jalannya pertempuran. Persia menderita korban jiwa yang sangat besar. Sebagian besar pasukan mereka tewas di pertempuran, termasuk Zarmahar dan Rauzabah. Pertempuran di Al-Husaid sedemikian sengit. Menjelang pertempuran, Al-Qaqa bin Amr menuliskan situasi itu dengan sebuah syair. Bukankah Zarmahar dan Rauzabah telah mengumumkan nama-nama sekutunya supaya membentuk kekuatan non-Arab di bawah komando Zarmahar? Besok pagi-pagi sekali kita memanen perkumpulan mereka. Di Hindia kita memotong ubun-ubun kuda yang digunakan mereka berkelakar. Sedangkan di kawasan Musayyak, Khalid bin Walid yang mendengar ancaman terhadap pasukan Muslim di Al-Husaid memanggil para komandannya berkumpul di dekat Hauron. Khalid membagi seluruh pasukannya menempati pos-pos dan berencana menyergap kabilah-kabilah musuh di malam hari. Penyergapan ini dilakukan agar mereka tidak sempat berkumpul di Al-Husaid. Serangan tak terduga secara serentak dilakukan dari 3 arah. Kabilah-kabilah itu tidak berdaya dan dikalahkan dengan cepat. Dari penyerangan ini, Khalid bin Walid mendapatkan informasi bahwa beberapa kabilah berkumpul di kawasan Thani, sebuah tempat di dekat Ruqoh dan Sumail. Mereka berkonsentrasi di perkampungan Bakar dan telah merencanakan serangan terhadap pasukan Muslim. Khalid bin Walid pun kembali memerintahkan penyergapan di Thani dari berbagai arah. Serangan mendadak juga dilakukan di kawasan Sumail. Beberapa serangan mendadak itu berhasil mencegah kabilah-kabilah itu mendukung pasukan Persia di Al-Husaid. Berbagai penyergapan dan serangan mendadak itu berakhir setelah tertangkapnya seseorang yang bernama Harqus bin An-Nu'man An-Numari. Adi bin Hatim yang terlibat dalam penyergapan itu mengatakan, "Kami mengakhiri pengejaran ini setelah menangkap seseorang yang konon bernama Harqus bin An-Nu'man An-Numari. Ketika Harqus bin An-Nu'man ditangkap, dia sedang dikelilingi oleh keluarganya dari anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan dan istrinya. Sebuah guci berisi khamr berada di depan Harqus dan keluarganya." Saat itu, dalam kondisi terkepung, Harqus berkata kepada kerabatnya, "Apakah seseorang dapat meminum khamr pada saat ini? Sementara bala tentara Khalid berkumpul di depanku untuk membunuhku?" Khalid bin Walid yang mendengar perkataan Harqus segera menjawab, "Kalian minumlah dan ucapkanlah selamat tinggal. Karena aku tidak melihat kalian dapat meminum khamr lagi setelah ini." Harqus beserta keluarganya meminum khamr itu. Setelah itu, Harqus berkata, "Ketahuilah, sebaiknya kalian minum sebelum siang. Jauh dari kesombongan kaum dengan endapan penutup. Sebelum kematian kita, sebab takdir datang. Kala itu umur kita tidak bisa kurang atau bertambah."
Khalid bin Walid yang melihat Harqus telah meminum khamar segera menyerang dan membunuhnya. Harqus tewas dengan kepala bersandar di gucinya. Keluarga dan kerabat Harqus kemudian menjadi tawanan perang. Pada pertempuran di kawasan Musyayyah itu terdapat 2 orang muslim yang turut terbunuh. Mereka berdua telah memiliki surat jaminan keamanan dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pasukan muslim tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi Islam dan mendapatkan jaminan keamanan. Khalifah Abu Bakar sangat menyayangkan kejadian tersebut dan memerintahkan pasukan muslim merawat anak-anak dari kedua orang itu. Menyikapi terbunuhnya 2 orang muslim di Musyayyah, Khalifah Abu Bakar menyampaikan maklumat. Seperti itulah konsekuensi orang-orang yang memilih tempat tinggal di Dar al-Harb. Maksud dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah resiko yang diterima oleh orang-orang Islam akibat memilih hidup berdekatan dengan orang-orang musyrik. Setelah kota-kota di sekitar Al-Hira berhasil dikuasai, Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya menuju kota perbatasan Persia Syria, yaitu Firot. Kota ini merupakan pemisah antara wilayah Kekaisaran Sassanid Persia dan Kekaisaran Bizantium. Khalid berusaha menguasai Firot agar rute dari Arabia menuju Persia benar-benar aman bagi pasukan Muslim. Pergerakan pasukan Khalid di Firot ini memicu kemarahan Bizantium. Mereka membangun koalisi dan bersiap melancarkan perang. Bizantium mendapatkan dukungan dari klan-klan Arab Nasrani dan sekaligus angkatan perang Persia. Gabungan 3 kekuatan itu menghasilkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Khalid bin Walid sendiri menempatkan pasukannya di tepian sungai Eufrat. Rute parade pasukan gabungan telah diketahui sehingga 2 pasukan itu kini hanya berjarak bentangan sungai. Seorang perwira pasukan gabungan itu kemudian berteriak kepada Khalid, Kalian menyeberang menemui kami di sini, atau kami yang menyeberang menemui kalian? Khalid pun menjawab, Kalianlah yang harus menyeberang kemari. Mendengar jawaban itu, perwira pasukan gabungan itu berkata, Jika demikian, menyingkirlah kalian supaya kami dapat menyeberang ke situ. Khalid kemudian memberikan jawaban yang lebih tegas. Kami tidak akan menyingkir, namun kalian menyeberanglah di bawah kami. Situasi itu membuat para perwira dari Bizantium dan Sassanid Persia melakukan perundingan dan saling berkata, Kalian harus melaporkan hal ini kepada raja kalian. Sesungguhnya Khalid berperang demi agamanya. Dia cerdas, cerdik, dan berpengalaman. Demi Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan dan kita pasti akan terhinakan. Pasukan gabungan itu kemudian dengan berat hati menyeberangi sungai Eufrat. Posisi mereka berada lebih rendah daripada posisi pasukan Muslim. Para perwira Bizantium kemudian memberikan semangat kepada pasukannya. Kalian berilah yang terbaik sampai kita mengetahui dari mana datangnya yang baik atau buruk. Pertempuran di sekitar sungai Eufrat segera berkecamuk dan berlangsung dalam waktu yang lama. Mayat-mayat hanyut di sungai Eufrat dan membuat airnya menjadi merah. Di penghujung pertempuran, pasukan Muslim telah menguasai keadaan. Khalid bin Walid memberikan perintah tegas kepada pasukannya. Desak terus mereka dan jangan beri mereka kesempatan untuk istirahat. Khalid bin Walid memerintahkan unit kavaleri pemanah menggiring pasukan musuh pada satu titik. Terkumpulnya musuh dalam satu titik memudahkan pasukan Muslim untuk melumpuhkan mereka. Puluhan ribu pasukan gabungan itu tewas dan hanyut di bawah aliran sungai Eufrat. Pertempuran di Firot ini menjadi pertempuran pertama bagi pasukan Muslim menghadapi 3 kekuatan sekaligus. Bizantium merupakan simbol kekuatan Imperium Barat dan Sassanid Persia merupakan simbol kekuatan Imperium Timur. Aliansi Arab Nasrani menjadi pendukung 2 kekuatan militer raksasa pada zamannya ini. Meskipun tidak banyak dicatat dalam sejarah, pertempuran di Firot menjadi salah satu pertempuran legendaris pasukan Muslim di era setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pertempuran ini telah menghancurkan mental tempur 2 kekuatan militer sekaligus. Pasca pertempuran, Khalid bin Walid sempat tinggal selama 10 hari dan kemudian mendapatkan perintah dari Khalifah Abu Bakar untuk kembali ke Al-Hira. Al-Qaqa bin Amr, salah satu perwira kepercayaan Khalid bin Walid, menuliskan sebuah syair perihal pertempuran di Firot ini. Kami bertempur di Firot menghadapi prajurit gabungan dari Romawi dan Persia yang didukung prajurit besar sepanjang As-Salam. Kami membutuhkan waktu lama melawan gabungan mereka ini, sehingga kami butuh istirahat menghadapi kumpulan prajurit Bani Ruzam.
perlawanan prajurit As-Salam tidak kunjung dipadamkan sampai kami melihat kaum itu seperti kambing di tempat-tempat gembala dibungkam. Para ahli sejarah Islam menganggap pertempuran Al-Firad sebagai pertempuran terakhir yang dipimpin Khalid bin Walid dalam masa kampanye militer di Persia. Semangat tempur pasukan Muslim semakin meningkat dan menjadi pengalaman berharga bagaimana bertempur melawan 3 kekuatan sekaligus. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.